Desember 2020, seorang miliarder muda yang namanya ada di dalam daftar orang terkaya versi majalah Forbes ini tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit dengan gejala keracunan misterius yang perlahan menghancurkan organ tubuhnya. Hanya dalam waktu 20 jam, polisi berhasil membekuk dalang peristiwa itu. Pelakunya bukan orang asing, melainkan tangan kanan yang paling korban percayai, seorang doktor hukum lulusan luar negeri. Apa yang mendorong seorang profesional berpendidikan tinggi ini tega melakukan hal tersebut pada atasannya sendiri? Pada pagi musim dingin bulan Desember tahun 2020 lalu, di salah satu gedung perkantoran termewah di kota Shanghai, seorang pria berpenampilan rapi dengan setelan jas mahal tengah menjalani rutinitas hariannya. Wajahnya tenang, gerak-geriknya juga sopan, membuat siapapun yang melihatnya akan langsung menaruh rasa hormat. Pria itu bernama Yao. Lahir pada bulan Maret tahun 1981 di kota Guiyang, Provinsi Guizhou. Sayangnya di balik penampilan tenangnya, Yao menyimpan rencana pembunuhan yang telah ia rancang dengan ketelitian seorang ilmuwan selama bertahun-tahun. Untuk memahami bagaimana seorang pria terpelajar ini bisa berubah menjadi pembunuh berdarah dingin, kita harus mundur jauh ke titik awal pada saat di mana dua orang dengan latar belakang yang sangat berbeda ini dipertemukan oleh sebuah karya fiksi ilmiah legendaris berjudul Three Body Problem atau yang di Cina dikenal sebagai Santi. Pertemuan itu dimulai dari pria bernama Lin, kelahiran November 1981, yang berasal dari kota Wenzhou, Provinsi Zhejiang. Lin menyelesaikan pendidikannya di Nanjing University of Post and Telecommunications pada tahun 2004. Didorong ambisi besarnya di tahun 2005, ia nekat mendirikan perusahaan periklanan digital. Setelah sempat mengalami kegagalan di awal karir bisnisnya, Lin tidak menyerah. Belajar dari pengalaman, di tahun 2009, ia mendirikan perusahaan game bernama Youzu Network. Pertumbuhan bisnisnya begitu pesat hingga di tahun 2014, Youzu Network sukses melantai di bursa saham Cina melalui skema backdoor listing. Hal tersebut menjadikan Lin sebagai salah satu ketua dewan direksi termuda saat itu. Di tengah kesuksesan finansialnya, Lin adalah pribadi yang dikenal sebagai pemimpin idealis yang gemar membantu, terutama dalam hal finansial. Ia tak ragu untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada jajaran manajemen yang membutuhkan. Ia pun juga sangat royal dalam memberikan bantuan untuk biaya pendidikan anak-anak para karyawannya. Di sisi lain, sebagai pebisnis, visi besarnya akhirnya mendorong Lin melakukan langkah paling ambisius. Pada tahun 2018, ia menggelontorkan dana fantastis sebesar 120 juta yuan atau sekitar 300 miliar rupiah untuk mengakuisisi hak adaptasi global dari novel Three Body Problem. Langkah berani inilah yang melejitkan kekayaannya hingga mencapai 68 miliar yuan di tahun 2020, sekaligus menjadi jalan yang mempertemukannya dengan Yao. Latar belakang akademis Yao tidak main-main. Ia adalah lulusan Southwest University of Political Science and Law, salah satu kiblat hukum paling dihormati di Cina. Tak cukup sampai di situ. Yao lalu terbang ke Perancis untuk belajar di Universitas Paul Cézanne sebelum menuntaskan gelar hukumnya di Michigan Law School, Amerika Serikat. Berbekal ijazah mentereng dari 3 kampus elit itu, Yao dengan mudah menembus firma hukum internasional papan atas yakni Dewey & Liebov yang memiliki cabang di Hong Kong. Tak hanya itu, ia pun juga sempat menjadi penasehat hukum utama
di Fosun Group dari tahun 2010 hingga 2017. Di dunia korporat, Yao adalah sosok profesional elit dengan resume yang begitu berkilau. Namun kehebatan seorang pengacara barulah teruji ketika dihadapkan pada masalah rumit. Dan hal itulah yang mempertemukan Yao dengan Lin. Saat itu, tepatnya di tahun 2017, Lin sedang dilanda kebingungan karena ambisi besarnya menguasai hak cipta novel Three Body Problem menemui jalan buntu akibat sengketa hukum yang macet bertahun-tahun. Sadar butuh pakar hukum kelas atas yang cerdik, pilihan Lin jatuh pada sosok Yao. Dengan melihat latar belakang pendidikan serta pengalaman profesional Yao, tanpa ragu, Lin langsung merekrutnya ke Youzu Network dan memberinya 3 jabatan strategis sekaligus, yaitu Chief Risk Officer, Direktur Eksekutif, dan CEO Youzu Pictures. Pilihan Lin itu pada akhirnya berbuah manis karena hanya dalam waktu 1 tahun, Yao berhasil mengurai benang kusut sengketa atas hak cipta yang selama ini mengganjal jalannya perusahaan. Prestasi gemilang ini membuat Lin takjub. Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi, pada tanggal 10 Desember tahun 2018, Lin mendirikan anak perusahaan baru bernama Shanghai Three Body Universe Culture Development dan menunjuk Yao sebagai CEO dengan gaji tahunan fantastis hingga mencapai 20 juta yuan atau sekitar 52 miliar rupiah. Bagi Yao, ini adalah puncak keemasan karirnya. Namun rupanya euforia itu nyatanya tidak bertahan lama. Begitu Yao mulai menduduki kursi CEO, perbedaan karakter serta pola pikir penyelesaian masalah mulai memicu gesekan hebat. Masalahnya sederhana, kemampuan Yao dalam menyelesaikan sengketa hukum sama sekali tidak membuatnya lihai dalam menjalankan perusahaan kreatif. Di sisi lain, Lin yang tumbuh dari dunia game dengan siklus balik modal cepat menuntut hasil yang serba instan. Sementara Yao yang berlatar belakang hukum terbiasa berpikir sangat hati-hati, metodis, dan prosedural. Akibatnya, ia bergerak sangat lambat dalam mengeksekusi proyek lisensi film dan televisi yang secara alami membutuhkan waktu pengembalian investasi yang panjang. Dan benar saja, benturan cara kerja ini berbuah petaka. Proyek tak kunjung menunjukkan kemajuan dan kinerja perusahaan melemah yang membuat kesabaran Lin mulai habis. Hingga akhirnya di tahun 2020, Lin mengambil tindakan ekstrim dengan memangkas kekuasaan Yao secara bertahap. Tak tanggung-tanggung, gajinya yang semula 52 miliar rupiah langsung dipangkas habis hingga menyisakan 500.000 yuan saja atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Jika ditotal, pendapatan Yao merosot lebih dari 95%. Namun hukuman profesional ini belum berhenti sampai di situ. Untuk benar-benar mengunci ruang gerak Yao, Lin mendatangkan seorang wakil presiden baru bernama Zhao Jilong dengan tujuan untuk mengawasi dan perlahan menggeser posisi Yao. Proyek yang dulu menjadi tanggung jawab penuh Yao kini dialihkan kepada Zhao Jilong yang dengan cepat menunjukkan hasil nyata. Di tengah kondisi karir yang terpuruk, badai dalam kehidupan Yao kian menjadi-jadi. Ada alasan mendalam mengapa pemotongan gaji ekstrim itu sangat menghantam mentalnya. Jauh sebelum bergabung dengan Youzu Network, tepatnya pada tahun 2005 lalu, Yao pernah menjadi korban penipuan investasi hingga harus kehilangan uang tabungannya sebesar 2,4 miliar rupiah. Kejadian itu sempat menyeretnya ke dalam jurang kebangkrutan hingga ia harus kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itulah, saat Lin memangkas gajinya, ketakutan akan jatuh miskin itu seolah bangkit kembali dan menggerogoti kewarasannya.
Puncaknya adalah ketika ia pada akhirnya tak sanggup lagi menahan luapan emosinya dan meledak ketika rapat rutin perusahaan tengah berlangsung. Saat itu, Yao mencoba membela diri atas perlakuan semena-mena dari manajemen. Lin yang sudah muak dengan penjelasan Yao itu langsung kehilangan kendali. Di hadapan banyak orang, Lin tiba-tiba melemparkan secangkir kopi panas tepat ke arah Yao. Setelan jas mahal Yao yang biasanya selalu bersih kini telah ternoda. Bagi Yao, noda itu adalah simbol harga dirinya yang sudah hancur total. Insiden itu menjadi penanda bahwa hubungan keduanya tidak akan pernah bisa terselamatkan lagi. Di titik inilah benteng psikologis Yao benar-benar runtuh. Hari-hari setelah kejadian memalukan itu seolah menjadi mimpi buruk yang mau tak mau harus ia jalani. Yao merasa semua mata para karyawan di kantor menatapnya dengan pandangan iba sekaligus merendahkan. Rasa malu yang mendalam perlahan berubah menjadi dendam yang membakar dari dalam. Penderitaan itu kian lengkap saat menjelang akhir tahun 2020. Lin mulai bergerak aktif mencari kandidat baru untuk menggantikan posisi Yao sepenuhnya. Sadar karirnya akan berakhir begitu saja, Yao mulai merencanakan sesuatu yang lebih gelap. Alih-alih mencari jalan keluar profesional, Yao justru tenggelam dalam obsesi berbahaya. Ia mulai gemar menonton serial Amerika berjudul Breaking Bad untuk mempelajari bagaimana cara meracik zat berbahaya dengan presisi ilmiah. Doktor hukum yang dulu terbiasa mengutip pasal ini kini beralih mempelajari ratusan literatur ilmiah tentang toksikologi. Di mata para rekan kerjanya, Yao tetaplah sosok elegan dan penuh sopan santun. Kepribadian ganda inilah yang kelak membuat kasusnya begitu mengerikan. Rencana Yao dimulai dengan memalsukan stempel atas nama perusahaan bioteknologi Shanghai Jushiyuan dan Fakultas Kedokteran Universitas Shukao sebagai kedok untuk bisa membeli lebih dari 100 jenis bahan kimia beracun dari berbagai kota. Total pembelian barang-barang tersebut mencapai ratusan ribu yuan. Agar tidak dicurigai, ia mendaftarkan lebih dari 160 nomor ponsel sebagai kedok transaksi dan mendirikan perusahaan dagang di Jepang untuk membangun rantai pasokan racun yang komprehensif. Pada bulan Mei tahun 2020, Yao menyewa sebuah gudang tersembunyi di dekat Bandara Hongqiao Shanghai sebagai laboratorium rahasianya. Di dalam gudang tersebut, Yao mulai mengumpulkan botol kaca berisi berbagai zat kimia berbahaya, alat pengisi kapsul, masker gas, hingga jarum suntik. Di sana, Yao juga melakukan eksperimen dengan berbagai zat kimia mematikan, termasuk tetrodotoksin, racun yang biasanya ada pada ikan buntal, serta alfa-amanitin yang merupakan senyawa dari jamur beracun paling berbahaya di dunia. Yao bahkan menggunakan puluhan hewan percobaan seperti kucing dan anjing untuk memastikan agar takaran racunnya tidak membunuh target seketika, melainkan merusak organ tubuh secara perlahan agar tidak terdeteksi oleh tim medis. Sembari mematangkan ramuan mautnya, Yao melakukan pengintaian berkala terhadap ruang kerja Lin, Zhao, dan rekan-rekan lainnya untuk mempelajari kebiasaan mereka. Aksi pertama pun dimulai. Di antara bulan September hingga Desember tahun 2020, Yao memanfaatkan konflik kerja untuk menguji efektivitas racunnya langsung pada manusia. Secara sembunyi-sembunyi, Yao mencampurkan senyawa berbahaya klorida metil merkuri ke dalam stok minuman di ruang kerja Zhao Jilong dan Zhao Yuyao. Ia menyasar kopi, whisky, hingga air mineral botolan.
Akibatnya, para korban yang meminum minuman tersebut perlahan mengalami keracunan merkuri. Beruntungnya, mereka tidak sampai kehilangan nyawa karena gejalanya yang bisa terbilang ringan serta dosis yang tidak terlalu tinggi. Alhasil, aksi keji Yao ini luput dari perhatian. Total 4 orang teman kerjanya telah ia jadikan kelinci percobaan dalam upaya balas dendamnya. Merasa skenario racun lambatnya sukses, Yao bergerak maju ke rencana besarnya, yaitu menghabisi sang target utama, Lin. Disinilah sandiwara kapsul pencernaan dimulai. Yao berpura-pura memberi perhatian kepada Lin dengan merekomendasikan suplemen kesehatan merek Bivico. Di laboratorium rahasianya, Yao membuka cangkang kapsul suplemen tersebut, lalu menguras habis isinya dan kemudian mengisinya kembali dengan bubuk racun syaraf ikan buntal serta jamur beracun. Setelah kapsul tersebut tertutup dengan rapi dan tersegel kembali, Yao meletakkannya di meja kerja Lin dan berpesan khusus kepada sekretaris Lin untuk selalu mengingatkan sang bos agar meminumnya tepat waktu. Lin yang sama sekali tidak menaruh curiga meminum kapsul maut tersebut. Sebagai salah satu petinggi kunci perusahaan, Yao memang memiliki akses bebas untuk keluar masuk ruang kerja Lin kapanpun ia mau. Semua detail mulai dari takaran racun yang presisi hingga waktu terbaik untuk memberikannya telah ia perhitungkan dengan cermat layaknya seorang ahli kimia forensik. Bahkan yang lebih mengerikan, ketika gejala awal keracunan mulai muncul dan tubuh Lin mulai melemah, Yao justru semakin menunjukkan perhatian palsunya. Ia terus mendorong atasannya itu untuk rutin mengkonsumsi suplemen kesehatan yang telah ia berikan. Hingga akhirnya pada tanggal 16 Desember tahun 2020, kondisi tubuh Lin tiba-tiba menurun drastis. Ia mengalami kolaps dan segera dilarikan ke rumah sakit. Di sana, para dokter dihadapkan pada situasi yang sangat membingungkan karena harus mendeteksi jenis zat langka sambil melakukan pengobatan secara bersamaan. Merasa situasi di Shanghai mulai genting, keesokan harinya pada tanggal 17 Desember, Yao memutuskan untuk terbang ke Beijing dengan tujuan lain, yaitu mencegat dan menghabisi wakil Presiden Zhao Zilong di kantornya. Namun usaha ini gagal total karena Zhao sedang tidak ada di tempat. Menurut orang-orang yang mengetahui situasi ini, jika saat itu Zhao benar-benar berada di ruangannya, nasibnya kemungkinan besar akan berakhir tragis seperti Lin. Di saat yang sama, pihak rumah sakit di Shanghai yang mencurigai adanya indikasi tindak kriminal segera menghubungi aparat penegak hukum pada tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 5 sore. Laporan tersebut langsung direspon cepat oleh kepolisian Shanghai yang segera melakukan investigasi. Hanya dalam waktu kurang dari 20 jam setelah laporan diterima, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka utama. Tepat pada tanggal 18 Desember tahun 2020 pukul 6:40 sore, Yao resmi ditangkap dengan barang bukti beberapa botol kaca berisi zat kimia berbahaya. Di hari yang sama, Yaozhu Network mengeluarkan pengumuman resmi yang hanya menyebutkan bahwa Lin dirawat karena sakit demi menyembunyikan drama mengerikan yang tengah terjadi di balik layar. Sayangnya upaya penyelamatan medis yang maksimal tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 25 Desember tahun 2020, Lin dinyatakan meninggal dunia pada usia 39 tahun akibat kegagalan fungsi multi organ akut setelah diracun. Pada hari yang sama, status penahanan Yao resmi ditingkatkan menjadi penangkapan hukum resmi. Sepanjang proses penyidikan, Yao tetap bungkam dan menolak mengungkapkan komposisi pasti racun yang telah ia gunakan
menambah penderitaan bagi keluarga korban selama bertahun-tahun berikutnya. Pada Januari tahun 2022, Kejaksaan Cabang Pertama Kota Shanghai resmi mendakwa Yao dengan 2 pasal sekaligus, yaitu pembunuhan berencana dan penyebaran zat berbahaya. Proses persidangan berjalan panjang hingga akhirnya pada tanggal 22 Maret tahun 2024, Pengadilan Menengah Pertama Kota Shanghai menjatuhkan vonis eksekusi hukuman mati untuk pasal pembunuhan berencana serta 6 tahun penjara untuk pasal penyebaran zat berbahaya. Pengadilan menilai motif kejahatan sangat keji dan tidak bermoral. Namun Yao mengajukan banding dengan pembelaan ganjil yang sulit dipercaya akal sehat. Pertama, ia berdalih ratusan jenis racun di gudangnya hanyalah untuk hobi penelitian ilmiah belaka tanpa niat jahat. Kedua, ia mengklaim menyerahkan kapsul beracun kepada Sekretaris Lin justru merupakan bentuk pertolongan untuk membantu sang bos melakukan penghilangan nyawa atas kemauannya sendiri. Ketiga, ia mengajukan permohonan pengurangan hukuman karena mengklaim telah melakukan tindakan heroik setelah menyelamatkan nyawa seseorang ketika berada di rumah tahanan. Namun pada bulan November tahun 2025, Pengadilan Tinggi Kota Shanghai dengan tegas tetap menolak seluruh dalih tanpa bukti tersebut dan mempertahankan vonis hukuman mati pada Yao yang kemudian juga disetujui oleh Mahkamah Agung Rakyat Cina. Setelah proses hukum yang berlangsung hampir 6 tahun, pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu, Yao resmi dieksekusi mati. Pada hari itu, salah seorang dari pihak Lin menuliskan pesan singkat di media sosial yang bertuliskan, "Keadilan meski terlambat akhirnya tiba." Kasus ini pada akhirnya bukan sekedar kisah balas dendam di tempat kerja biasa, melainkan sebuah potret suram ketika kecerdasan tinggi berpadu dengan harga diri yang terluka dan moral yang hilang. Yao adalah bukti nyata bahwa seorang doktor hukum yang cemerlang bisa berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus Yao ini? Silakan share di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.